Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan pembelajaran modul saya yang pertama. Ini ibaratnya saya seperti anaknya Bapak Ibu ya. Jadi saya sekolah, kemudian di rumah saya bercerita. Nah, apa saja yang saya dapatkan di sekolah. Untuk babnya ada 4 bab, filosofi pendidikan KHD. Untuk filosofi pendidikan KHD ini pernah saya sampaikan yang di workshop kemarin ya. Nah, mungkin nggak banyak yang dibahas. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak. Ini juga nilai dan perannya Bapak Ibu sendiri, kemudian visi guru penggerak sama budaya positif. Nah, ini sedikit saja filosofi pendidikan KHD kemarin sudah kita bahas bersama-sama, ya, sudah kita diskusikan bersama-sama bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Nah, menuntun di sini adalah menuntun kodratnya anak yang otomatis untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, dan tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, seperti itu. Mungkin masih sangat-sangat ingat sekali. Kemudian saya juga mempelajari tentang nilai dan guru penggerak. Jadi sebagai guru kita harus mempunyai nilai-nilai yang ada pada nilai guru penggerak, yaitu 5, berpihak kepada murid. Jadi apapun yang kita pikirkan, apa yang kita jalankan, apa yang kita rencanakan, selalu berpihak kepada murid. Pokoknya murid. Tuh, kemudian mandiri, kita sebagai guru juga mandiri. Sepertinya kalau di sini mandiri semua ya, karena kesininya pun juga berangkatnya sendiri, kemudian pulangnya sendiri. Kemudian reflektif. Nah, reflektif ini kita sebagai individu itu juga harus bisa mengevaluasi dan sebagainya, mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi bukan mengevaluasi orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaboratif, ini bekerja sama. Nah, seperti halnya seperti ini. Nah, ini bekerja sama. Kemudian inovatif, itu sudah jelas. Kemudian perannya itu apa? Peran guru penggerak ini tidak hanya untuk mengembangkan diri sendiri, tapi juga harus bisa mengembangkan orang lain. Nah, ini adalah intinya dari guru penggerak. Kemudian bisa memimpin pembelajaran, jadi sebagai guru. Kemudian memimpin manajemen sekolah, dan yang terakhir adalah memimpin pengembangan sekolah. Itu yang terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Kalau guru penggerak ini mempunyai nilai-nilai seperti yang di slide, kemudian juga mampu menjalankan peran-perannya, maka nanti bisa menghasilkan siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Oke, untuk profil pelajar Pancasila tidak perlu banyak yang kita bahas karena Bapak Ibu sendiri juga sudah mengetahui bahwa yang di kurikulum Merdeka ini anak-anak harus beriman bertakwa dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, ini berkebudayaan, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kalau dilihat dari metode pembelajaran yang disukai anak-anak mencatat, kayaknya tidak bisa masuk ke profil pelajar Pancasila. Mungkin yang bisa yang bagian diskusi kelompok, kemudian proyek, presentasi, itu baru bisa masuk ke profil pelajar Pancasila. Tapi ternyata itu peminatnya kecil sekali. Nah, ini terkaitan antara modul 1, modul 1.1 dan modul 1.2. Jadi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan para siswa kita, diharapkan kita itu bisa memiliki nilai dan peran guru penggerak. Jika kita memiliki nilai dan peran guru penggerak, kita nanti bisa menuntun siswa untuk menjadi berkarakter profil pelajar Pancasila, yang tentunya nanti bisa sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam maupun kodrat zaman. Seperti yang di profil pelajar Pancasila kan ada kebinekaan global. Nah, ini kan juga sesuai dengan kodrat alam. Kemudian ada inovatif, kreatif, itu sesuai dengan kodrat zaman. Iya, menuntun anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, otomatis kita harus mempunyai visi. Sama seperti dengan sekolah kita kan juga punya visi, jadi punya tujuan. Kita sebagai guru harus punya tujuan yang pasti. Jadi anak-anak ini mau dibawa ke arah yang mana. Nah, kemarin saya ditugaskan untuk membuat visi saya sendiri. Nah, untuk visi ini ternyata Pak Is, untuk visi pun kita bisa dirubah ternyata di guru penggerak. Jadi untuk visi sekolah seperti itu.
Yang penting mendatangkan pemangku kepentingan sekolah. Kemarin saya diinstruksikan untuk membuat visi guru penggerak. Saya untuk visi guru penggerak ini selama 2 minggu itu mengalami 2 kali perubahan. Dan akhirnya yang visi yang saya ambil untuk saya sendiri yaitu yang ini. Nah, menuntun peserta didik menjadi lulusan berkompeten. Sama dengan halnya filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menuntun. Jadi akhirnya saya memilih kata-kata menuntun, kemudian menjadi lulusan berkompeten. Nah, berkompeten ini karena kita ini guru SMK, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kualifikasi dari dunia kerja. Makanya anak-anak harus menjadi lulusan yang berkompeten. Kemudian yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan kurikulum, jadi anak-anak harus berkarakter. Kemudian adaptif dengan perkembangan teknologi. Dan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kemarin saya untuk visi saya yang pertama ini tidak ada untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian 2 minggu saya perbaiki. Nah, untuk pencapaian visi ini ternyata ada pendekatannya. Nah, untuk pendekatan yang direkomendasikan di pendidikan guru penggerak yaitu pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Nah, untuk inquiry apresiatif ini adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif. Jadi bersama-sama menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Inquiry apresiatif ini berfokus itu pada kekuatan. Jadi kelebihan apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak melihat kelemahannya. Terkait dengan inquiry apresiatif ini juga ada tahapannya. Nah, untuk tahapan inquiry apresiatif ini menggunakan BAGJA. Nah, BAGJA ini merupakan singkatan. Nah, untuk singkatannya yang ini, nah, buat pertanyaan. Jadi visi itu sebelum kita laksanakan kita harus membuat suatu susunan. Susunannya itu bisa melalui BAGJA. Ini salah satu pendekatan, jadi ada banyak sekali pendekatan. Cuma yang dipakai dan dipelajari kemarin yaitu yang BAGJA. Jadi buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Apa itu Bu Ayu? Saya juga pusing waktu mempelajari ini karena semua itu berupa pertanyaan dan saya tidak bisa membedakan pertanyaan yang ditaruh dibuat pertanyaan itu yang bagaimana, pertanyaan yang dibuat diambil pelajaran itu bagaimana. Itu sangat-sangat sulit sekali dalam pemahaman, apalagi habis vakum 1 bulan kemudian dimulai lagi langsung pelajarannya tentang BAGJA. Waduh, itu sulit sekali. Sampai sekarang pun saya masih bingung untuk membedakan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini yang saya buat kemarin. Nah, untuk BAGJA ini dari visi itu kita turunkan ke prakarsa perubahan. Visi itu kan secara umum, secara umum kayak profil pelajar Pancasila itu kan rinciannya banyak. Nah, rinciannya itu dimasukkan ke dalam prakarsa perubahan. Kemarin saya prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan kemampuan kolaborasi. Jadi saya ambil profil pelajar Pancasilanya yang bagian gotong royong. Di situ ada kolaborasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kemudian waktu di tahapan buat pertanyaan utama, saya harus buat pertanyaan minimal 1 pertanyaan. Kemarin saya buatnya model pembelajaran yang bagaimanakah yang dapat menumbuhkan kemampuan kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kompetensi. Nah, dari pertanyaan ini saya harus menjawab. Jadi BAGJA ini saya tanya-tanya sendiri, saya jawab-jawab sendiri. Jadi kemudian tindakan saya terkait dengan pertanyaan, yang pertama saya harus mencari informasi terkait dengan model pembelajaran yang kolaboratif. Kemudian melakukan pendataan sarana dan prasarana pendukung model pembelajaran kolaboratif. Kemudian mengidentifikasi kemampuan kolaboratif yang telah dimiliki peserta didik melalui diskusi dan tanya jawab. Itu yang ambil pelajaran. Nah, di sini juga harus ada pertanyaan lagi dan harus ada jawaban.
Nah, untuk jawabannya ini adalah tindakan. Nah, ini yang nantinya harus saya lakukan sebagai aksi nyata. Kemudian ada gali mimpi. Nah, kalau ambil pelajaran, ini rata-rata ibaratnya kita wawancara atau mengambil pengalaman dari guru-guru yang sudah pernah melakukan. Jadi intinya seperti itu. Makanya kan siapa rekan sejawat yang berhasil, nah seperti itu. Kemudian gali mimpi. Nah, gali mimpi ini model kita membayangkan ke depannya. Jadi pengennya yang seperti apa itu nanti dimasukkan di bagian gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Nah, kita kan sudah bertanya kepada yang sudah berpengalaman, kemudian kita ke depannya nanti maunya seperti apa. Nah, kita harus membuat rencana. Rencananya bagaimana? Seperti itu. Kemudian yang kurang satu yaitu eksekusi. Jadi ambil eksekusinya, jadi eksekusinya bagaimana? Itu untuk yang modul 1.2 terkait dengan 1.3 terkait dengan visi guru penggerak. Nah, ini adalah 1.4 budaya positif. Nah, budaya positif ini yang sering sekali disampaikan oleh Pak Eko, nah, terkait dengan peraturan-peraturan. Nah, ini pembahasannya di bagian budaya positif. Budaya positif ini nanti ada 6 pembahasan. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini, nah ini ada sebuah contoh juga. Jadi coba bayangkan, nggak usah dipraktekkan, bayangkan saja. Misalkan Anda dengan teman Anda menggenggam sesuatu yang berharga. Jadi Anda menggenggam sesuatu yang berharga. Kemudian teman Anda ada yang ingin mengambil sesuatu yang berharga tersebut dengan bujukan, dengan paksaan dan sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu akan melepaskan genggaman ini tadi apa Anda? Nah, kira-kira bagaimana? Tidak. Nah, otomatis tidak, karena ini sesuatu yang berharga. Padahal sudah dikasih bujukan, sudah dikasih paksaan, tapi tetap Bapak Ibu tetap tidak akan membuka genggamannya. Nah, kira-kira kontrol diri Bapak Ibu itu di orang lain apa di diri Ibu sendiri? Diri sendiri. Nah, kontrol diri itu ada di masing-masing individu. Jadi tidak mudah terpengaruh oleh pihak luar. Nah, ini termasuk ilusi kontrol. Jadi ada ilusi yang dikembangkan oleh William Glasser. Kontrol teori, jadi kita harus merubah perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin saya sendiri pernah berpikiran seperti itu. Oh, saya loh bisa mengontrol anak itu. Ketika anak itu saya suruh diam, dia diam. Tapi sebenarnya kontrol tersebut bukan ada di saya, tapi di dirinya sendiri. Kalau seandainya dia tidak mengizinkan saya untuk menginstruksikan dia, ya otomatis dia tidak akan mau, karena kontrol dirinya ada di dia sendiri. Itu yang ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ternyata tidak. Mungkin hanya sesaat itu saja, nanti setelah itu tidak. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti yang genggaman tangan tadi, bahwa kontrol diri itu ada di diri Bapak Ibu sendiri. Jadi meskipun dipaksa dan sebagainya, kalau Bapak Ibu ternyata membuka telapak tangan, itu kan juga memang kehendaknya Bapak Ibu. Seperti itu. Keputusannya Bapak Ibu, bukan keputusan dari orang lain. Jadi ibaratnya sebenarnya diri kita sendiri itu tidak kendali diri kita sendiri ada di diri kita sendiri. Nah, ini perubahannya. Jadi awalnya stimulus respon, kemudian langsung menuju ke teori kontrol. Jadi di awal itu saya berpikiran bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata realitasnya atau kebutuhan setiap orang itu berbeda.
Kemudian semua orang lihat hal yang sama, ternyata tidak. Setiap orang kan pasti punya sudut pandang masing-masing. Nah, kemudian ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering sekali saya lakukan. Jadi kalau dia buruk berarti dia melakukan kesalahan. Padahal semua perilaku yang dilakukan oleh siswa itu pasti memiliki tujuan. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan menggenggam. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak. Kenyataannya tidak seperti itu. Hanya saya yang bisa mengontrol diri. Seperti genggaman tangan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak. Tapi kalau ini sebenarnya semua juga menyadari saya tidak bisa mengontrol si A, si B dan sebagainya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini sering sekali saya lakukan. Jadi kalau bujukan tidak bisa, akhirnya dipaksa. Kemudian kalau di teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon itu ada yang berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu adanya model berpikir menang-menang. Disiplin saya selama ini itu berpikir disiplin ya peraturan yang harus ditaati. Ternyata kalau dari asal bahasanya ternyata disiplin itu adalah belajar. Ya. Ternyata waktu saya awal masuk guru penggerak itu saya merasa waduh ilmu saya sangat sedikit sekali dan pemahaman saya juga sangat sedikit sekali. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Kemudian ini nilai-nilai kebijakan universal. Untuk nilai-nilai kebijakan universal ini sangat banyak sekali, tetapi untuk saat ini kurikulum merdeka kita menggunakannya yang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau yang tanggung jawab dan sebagainya itu kan juga nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini ada teori motivasi. Nah, untuk yang pertama teori motivasi ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak disiplin, anak-anak patuh itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ternyata itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan ada guru seandainya anak-anak dapat nilai 100, nanti dikasih hadiah apa. Nah, itu ternyata motivasi eksternal. Dan itu belum misalkan jika kalian dapat nilai 100 akan dapat hadiah. Nah, mungkin saja anak-anak bisa rajin belajar itu hanya di pelajaran saya saja. Tapi tidak berlaku di pelajaran yang lain karena motivasinya motivasi eksternal. Yang berlaku hanya di orang-orang tertentu saja kalau yang untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk tujuannya budaya positif ini ada di sini, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Ini yang sangat-sangat sulit sekali. Ini seperti halnya kalau kita memahamkan anak-anak jangan terlambat, ayo sholat duha dan sebagainya. Terkadang kan mereka sholat duha karena menghindari hukuman dan sebagainya, kan bisa jadi seperti itu. Karena hal-hal seperti ini tidak bisa kita lihat secara nampak mata, tidak bisa secara nampak mata. Itu yang terkait dengan teori motivasi. Kemudian di pendidikan guru penggerak itu disarankan menggunakan restitusi. Restitusi ini untuk mewujudkan yang bagian ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka, kemudian mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak sampai minder. Kecenderungan kan kalau anak habis melakukan pelanggaran kemudian dipanggil, ketika dia kembali ke kelas itu biasanya sedikit rendah diri karena malu dan sebagainya. Nah, untuk di restitusi ini diharapkan untuk prosesnya anak-anak bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ibaratnya karakter yang lebih percaya diri. Itu untuk restitusi. Nah, ini adalah ciri-ciri
namun untuk belajar, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Di guru penggerak juga diberikan materi terkait dengan keyakinan kelas. Jadi diharapkan waktu di awal pembelajaran itu adanya kesepakatan keyakinan kelas. Jadi bukan berfokus pada peraturan saja, tetapi keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, nah yang kita tanamkan ke anak-anak bukan selalu kembalikan ke tempatnya saja, tetapi kita yakinkan mereka bahwa itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, ini pun sangat-sangat jarang sekali saya terapkan. Jadi saya hanya berfokus pada peraturannya saja. Kamu boleh ini, kamu nggak boleh ini. Nah, seperti itu. Tapi saya tidak pernah memberikan keyakinan terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu yang saya lakukan. Nah, seperti kayak gunakan masker. Ya waktu pandemi itu, nah kita saya sendiri itu lupa menjelaskan terkait dengan keyakinan kelas. Kalau kita menggunakan masker, otomatis kan kita akan menjaga kesehatan dan keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, seperti itu terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini kita bisa jabarkan terkait dengan keyakinan kelas. Kalau kelas tersebut itu sudah memahami terkait dengan keyakinan kelas yang bertanggung jawab terkait dengan kesehatan, kemudian empati dan sebagainya, nanti akan terwujud lingkungan positif. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan, nanti akan muncullah budaya positif. Nah, yang penting sebenarnya di sini keyakinan kelas dalam mewujudkan budaya positif. Nah, ini didukung oleh pemberdayaan. Nah, tadi yang motivasi kedua, ya. Jadi anak-anak itu disiplin dan sebagainya karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan aktivitas, juga mengurangi motivasi intrinsik. Ini sudah jelas karena motivasi dari penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Nah, ini ada tindakan guru. Ini bisa kita jawab bersama-sama, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk Bapak Ibu guru ini sangat-sangat memahami terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, saya sangat sering sekali melakukan ini. Ternyata selama ini saya sangat sering sekali melakukan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi? Ini hukuman. Kemudian ini murid diminta untuk 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Pak Siri suka sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PC OKA. Konsekuensi. Ya, karena itu di mapel olahraga. Mati, Pak. Kalau yang di atas ini diminta push up. Nah, karena tidak memakai masker.
yang ini terlambat hadir di sekolah. Nah, sedangkan yang di sini 2 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Jadi kalau PJOK ada hukuman fisik itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Masalahnya wis penggaweane. Iya, nah pelajarane. Itu Aman Pak sama. Nah, jadi bisa kita simpulkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, jadi fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini tergantung anaknya juga ya. Ada anak itu yang cuek sekali, nulis. Ada anak yang sangat sensitif sekali. Padahal itu bukan hukuman, itu konsekuensi, tapi dia bisa sakit hati. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu kalau hukuman. Kemudian hukuman paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini fakta sekali. Oke, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Itu sangat berbeda sekali dengan konsekuensi. Oke, ini terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman ini menghasilkan identitas yang gagal. Karena kan anak-anak jadi merasa minder, marah, sakit hati dan sebagainya. Itu hukuman. Kemudian yang bisa menghasilkan identitas sukses, di mana anak-anak bisa disiplin, itu bisa melalui 2 hal, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, ini. Hanya saja kalau konsekuensi ini dia sifatnya netral. Jadi lebih ke kamu berbuat A, ya berarti nanti kalau ada akibatnya ya kamu harus bertanggung jawab. Kalau restitusi ini lebih ke arah penanaman nilai-nilainya. Jadi kamu menumpahkan, kemudian kamu bersihkan, kalau konsekuensi ya sudah selesai. Tapi kalau restitusi tidak. Jadi masih ada penanaman nilai-nilai kebajikan kalau di bagian restitusi. Nah, di sini terlihat apa peraturannya. Nah, kalau kamu melupakan, bagaimana aturannya? Ya berarti harus membersihkan. Tapi kalau di restitusi itu langsung penanamannya. Apa yang kamu yakini? Seandainya kamu menumpahkan kemudian kamu membersihkan, nah berarti kamu mempunyai nilai apa? Nah, ada tahapan itunya restitusi. Di guru penggerak kemarin itu saya juga mendapatkan ilmu baru. Ternyata anak nakal itu bukan hanya sekedar nakal, tapi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan dasar yang di guru penggerak itu terbagi menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kemarin itu banyak sekali kasus-kasus yang harus saya analisis. Nah, kira-kira anak ini itu kebutuhannya kurangnya yang di bagian apa, dan sebagainya. Nah, termasuk yang di tugasnya kebutuhan dasar manusia. Nah, lagi-lagi saya disuruh ajaklah. Nah, jadi ajaklah Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengisi kuesioner terkait dengan kebutuhan dasar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengetahui, oh saya kebutuhannya itu yang paling terpenuhi yang di bagian apa, yang paling tidak terpenuhi di bagian apa. Kemarin anak-anak sudah saya ajak, jadi ada yang bagian kasih sayang dan rasa diterimanya itu yang tinggi, kemudian ada yang rendah, kemudian kebebasannya ada yang tinggi, dan kebebasannya ada yang iya Bu, kebebasan. Kalau Bu Rinda kira-kira yang paling tinggi apa Bu? Uang. Jadi ini Bapak Ibu saya minta waktunya sebentar untuk mengisi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat diri Bapak Ibu ini nanti yang tinggi itu di kebutuhan dasar apa dan yang rendah di kebutuhan dasar apa. Yang tinggi uang, yang rendah uang. Saya belum belajar. Tidak perlu belajar, itu karena menanyakan tentang diri Anda sendiri. Apakah Anda mengenal diri Anda sendiri?
saya senang berteman. Nah, kalau sangat benar berarti nanti jawabannya gimana? Kalau saya tidak senang berteman berarti harus di satu. Ini dirinya sendiri ya. Dia Belinda. Loh, Bayu, motivasi siswa. Nah, seorang guru itu apa harus tahu? Kenapa? Tadi kaitannya dengan apa? Apa harus tahu? Iya, Pak. Itu ya. Soalnya biasanya motivasi. Kenapa sih anak-anak kok butuh motivasi? Kan biasanya anak-anak butuh motivasi itu anak-anak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu kan bukan sesuatu yang anak-anak bertempat dan sebagainya. Kayak tidur di kelas itu kan juga pelanggaran. Nah itu kita juga harus mengetahui. Sebenarnya di alasan mereka itu kita bisa tahu Pak. Dia nanti kebutuhannya di mana. Kita ada di alasan itu. Biasanya kalau loh kenapa kamu kok tidur di kelas? Saya ngantuk Bu. Loh kenapa kok ngantuk? Tadi saya tadi malam saya begadang. Nah otomatis kan sebenarnya kebutuhan akan bertahan hidupnya dia tidak terpenuhi terkait dengan istirahat. Nah berarti kan bagaimana cara kita sama dia itu menemukan solusi bagaimana untuk istirahatnya dia itu bisa terpenuhi. Ada kebanyakan siswa kita ya. Yeah. Itu senang ke PJOK. Matkul PJOK kan itu semua. Kebanyakan ya. Iya. Itu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Itu ada intrinsiknya Pak, yang di bagian kebebasan ini. Karena yang di olahraga itu memang badannya agak bebas ya, Pak Roni ya. Maksudnya anak-anak kan bisa gerak bersama. Terus sejajar. Iya. Soalnya saya dulu SMK juga suka PJOK, bukan karena olahraganya enggak. Wakil Ya karena kan? Roni. Tengok-tengoknya. Nah ini Bapak Ibu, jadi urutannya yang A itu kasih sayang dan rasa diterima. Sing tas paling rapi butuh kasih sayang. Kemudian yang B itu kekuasaan. Yang C itu kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah kira-kira Bapak Ibu yang paling tinggi yang apa? Yang nomor 1. Sayang dan diterima. Pak Babas yang tertinggi apa? Kekuasaan sama kesenangan. Berarti sama ya jumlahnya? Oh, 4 ya, 4. 4 semua. Oh berarti kebutuhannya dia sama-sama terpenuhi yang Cuman yang nomor kekuasaan. 1 juga itu memang Kumpulkan apa dipegang sendiri-sendiri? Nanti dikumpulkan Bu. Cuma nggak kumpul. Ini masih ada lanjutannya Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol. Nah posisi kontrol ini ketika kita menangani siswa yang bermasalah. Jadi waktu kita menangani siswa bermasalah ada 5 posisi yang bisa kita gunakan atau yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah penghukum. Jadi kita sebagai penghukum. Kemudian membuat orang bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau dan sebagai manajer. Nah, ini saya itu sangat sering sekali yang di bagian pembuat orang bersalah, teman dan pemantau. Saya keseringan ada di sini. Nah, di posisi manajer ini malah saya tidak pernah tahu kalau ternyata posisi kontrol itu ada posisi manajer dengan langkah-langkahnya yang seperti ini. Jadi kalau penghukum itu lebih ke kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan dengan nada yang tinggi atau menghadit itu menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kecewa dan sebagainya. Jadi kita itu memposisikan anak-anak itu supaya anak-anak nantinya merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah ini yang sering saya lakukan karena saya mengajar di tingkat SMK. Jadi saya pun beberapa kali memposisikan diri sebagai teman mereka. Makanya akhirnya posisi saya di teman. Nah kalau di posisi pemantau ini biasanya kalau saya sudah marah. Nah kalau sudah saya marah itu mesti posisi saya di pemantau. Ya aturannya apa? Ya sudah kan bersama, sudah selesai. Jadi, kalau manajer ini saya tidak pernah melakukannya. Sampai sekarang ini masih belum pernah melakukannya. Apa itu manajer? Oke. Yang mimpin dua. Kemudian untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini akan memunculkan identitas gagal. Jadi anak-anak ini tidak menjadi identitas yang sukses tapi akan menjadi identitas yang gagal. Kemudian sama sulit sekali. Awak kene ra diomongi biasa-biasa ae Pak. Iya benar.
Kemudian di posisi teman dan pemantau, ini bisa identitas yang berbeda, tapi tetap motivasinya hanya dari luar. Jadi seperti dengan posisi teman, ketika sama saya sudah seperti teman, tapi belum tentu ke guru yang lain juga perlakuannya sama. Nah itu karena motivasinya ekstrisik. Nah di manajer ini yang memunculkan identitas yang sukses, tapi motivasinya intrinsik. Nah, di posisi manajer inilah Bapak Ibu guru itu dianjurkan menggunakan restitusi. Jadi restitusi. Nah, ini nanti segitiga restitusi. Nah, sebelum itu coba kita pilah-pilah. Untuk pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali. Nah, posisinya sebagai guru yaitu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini adalah posisi teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah pemantau. Kemudian, nah ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah posisi penghukum. Dan waktu saya melakukan elaborasi, jadi bersama dengan guru penggerak yang lain dan bersama instruktur, ternyata yang bisa memposisikan kita di 5 posisi kontrol tidak hanya kalimat yang kita gunakan, tapi nada yang kita gunakan. Jadi nada itu menentukan posisi kontrol kita juga. Kayak yang bagian ini, kamu selalu yang paling terakhir. Tapi kalau Bu Tias yang bilang, itu tidak mungkin jadi posisi penghukum. Kalau saya yang bilang, nah beda lagi. Kalau Pak Sirin yang bilang, nah itu beda lagi. Jadi nada itu sangat menentukan posisi kita nanti sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman-teman maupun manajer. Tidak hanya sekedar dari pemilihan kalimat, tapi nada itu juga mempengaruhi. Nah, ternyata itu ilmu yang saya dapatkan bukan dari materi, tapi waktu diskusi dengan guru penggerak yang lain. Jadi kalau melihat karakter itu, kalau melihat kalimat itu sangat sulit sekali membedakan. Tapi kalau melihat dari kosakata berbicara, lesan itu tertara, terlihat sekali. Ayo panganan. Beda lagi kalau Butia yang bicara. Nah, ayo panganan. Kalau itu berarti nggak bisa. Kalau seperti itu memang nggak bisa dipahami ya. Tapi kalau sudah kita bisa. Nah, ini untuk yang segitiga restitusi ini digunakan agar ya, segitiga restitusi ini digunakan kita untuk mencapai posisi manajer. Jadi di segitiga restitusi ini kita akan melakukan 3 tahapan ini. Tahapan ini bukan berarti yang ini harus pertama, ini harus kedua, ini harus ketiga, tidak. Boleh berubah-ubah, boleh diacak urutannya tergantung dengan kondisi masing-masing. Yang pasti harus ada realisasi kebutuhan, harus menayangkan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kalau mau menstabilkan identitas, salah satu contohnya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini sama sekali tidak pernah saya lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Jadi ketika anak-anak kesalahan ya sudah, konsekuensinya apa? Lebih ke seperti itu, bukan untuk menstabilkan identitas mereka, untuk menetralkan mereka tidak pernah saya lakukan. Sehingga saya tidak pernah melakukan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kan untuk mengembalikan identitas mereka. Cuma ternyata saya tidak pernah melakukannya. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, kita harus juga menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kok melakukannya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kemudian
supaya dia itu selain dia stabil, jadi tidak rendah diri, dia juga bisa mengetahui apa sih alasan perilakunya dia yang sebenarnya. Kemudian juga dia tahu kedepannya ini saya mau menjadi yang seperti apa. Kemudian nilai-nilai apa yang harus saya tumbuhkan. Nah, ini hal yang sangat sulit sekali ya Bapak Ibu. Apalagi di tingkat SMK yang karakternya mereka itu sudah terbentuk di SD dan SMK. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini, yang lalu Saya pastikan dan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nek ancam kaya SMA telu, SMA siji, SMA loro, ngono ku pokoke enak paling ngono. SMA papat. Citra murid itu makanya Oh, Pak, Wah, aku tidak cuma berenang, Pak. Ya, aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya, saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu Kami akan beritahu. Iya lah, saya biasa aja, Pak. Ya, saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak berpikir gambaran. Hanya yang murid bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil keputusan untuk dia proaktif selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pak, saya tidak menanyakan kesalahan. Saya Kalau di sini terapkan pasti sangat-sangat sulit sekali. Kenapa kamu melakukannya? Diam. jawab sama sekali. Malah disuguhi dengan air mata. Dia terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Ini Pak Sirin. Naren, Larang. sini kamu. Ayo, larang. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf
5 kali sekalian. Biar aku. Suwen. Posisi penghukum ini paling enak itu karena durasi waktunya cepat. Itu bersingkat waktu. menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemimpin adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang sebenarnya tadi itu siapa tuh? Tapi kan Jadi mau neren Ora berhenti. neren Naren. leren Naren. Ya sebelumnya 5 kali. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Nak. tiga sih Ya, ya. Jadi ya. Suwen Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Sing nuturi sing nangis sih. Terus, sekarang ibu harus tulis apa? Sam? Ini kamu sudah sering ketemu orang tua loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau Persis sampai- Widya ya. Kalimatnya tuh. Oh, bisa jantungan nih. Maaf ya Bu. kita ngono arek sekolah kok arek selawe berapa capek ya. Lalu kan jajar deh, harus sampai. Tenang, Situ. jauh posisi pembuat. yang bersalah dan ia akan menerima kerugian dari Berarti ngono-ngono kan mulan bikin jaru. Kata yang itu. Jaru. Situasi lah. Cacake tak. Tinggi posisi teman. Kok naren terus yang kiri kan? kan kamu Wah, Lambat sih. sudah jam berapa ini Nak? lain Enggak sampai. Ya mesti ada menyenangkan. Yang menyenangkan. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, rumah saya tangci. Sudah nggak ada senja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah ini sama delotop Dicoba, urung dicoba. Urung dicoba. Dicoba. ayo coba lek kamu teman gendang Positif thinking, positif thinking. aman dan akrab dengan diri. Identitas yang tercipta adalah identitas sosial atau ingat, karena nunggu isone sampe ngono-ngono kutok ada faktor ketergantungan dan murid kepada Dampak orang positif. tertentu. Murid Di akan sini, bergantung. Kali Pak terus. Posisi teman, posisi menghukum. leren buyan Habis ini gimana Kak? iki marah-marah lagi Enggak, ini makin lebih halus. Tapi kata awal loh,
Beneran. Tinggi nada. Iya, Pak. Ya karena tiknya 1 kali dibuat 5. Poinnya berapa? Mulai awal. Nah, Jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.29. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Kalau istirahat ya titip panganannya. Mulai kaya ora reng bolong. Kon iki jajan apa kulaan rek. Titipan, Pak. Wakil titipan. nah. Sudah sini macam. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Pulang aja. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Ada lagi selain Selain Kak Emma, ada ibu saya. baik. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Baterainya Naren. habis, Bu. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas. Ya, Bu. Terima kasih. Besoknya terlambat lagi. Sampai jalankan tidur. Padahal manajer wis mentok, besok terlambat opo kan? Posisi opo ben? Kesalahannya kemarin nanti saya pulang sekolah saya setel alarmnya. Nggak besok. Baik Bapak Ibu, terkait dengan guru penggerak, saja yang bisa saya bagikan karena saya juga masih modul 1. Nah, terkait dengan video itu tadi pun saya juga diinstruksikan untuk membuat tugas seperti itu video. Nah, saya juga membayangkan seandainya guru TK dan SD. Dan ternyata saya dikirimi behind the scene-nya. Ya Allah, lucu sekali kalau anak TK sama SD. Gak selalu sesuai dengan skrip. Kalau SMK kan enak, kamu bawakan ini, kita tek selesai. Kalau SD sama TK ternyata enggak. Tidak sesuai. Iya. Baik Bapak Ibu, saya sangat-sangat berterima kasih sekali karena waktunya terkait dengan tugasan saya ini. Mungkin setelah saya akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Pak Ali atau Pak Sini? Pak Ali.